Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yusuf Habibie. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustaz. Semua Alhamdulillah baik Ustaz. sudah rindu dengan pesantren belum? Alhamdulillah baik. Sudah. Ya. Rindu. Sudah rindu. Oh, belum, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang sudah semestinya kita sanjung dan kita puji atas nikmat dan karunia-Nya yang telah Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat diberikan kesempatan waktu yang luang yang bisa kita gunakan untuk belajar, menuntut ilmu agama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Baik, santri-santri yang Ustadz cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dimanapun kita berada. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas makna tajwid secara bahasa dan secara istilah. Ya. Coba Muhammad Azka dibacakan pelajaran kita yang lalu, makna tajwid secara bahasa dan secara istilah. Dicatat nggak kemarin? Catat? Ya. Silakan. Ya, baca. Arti tajwid secara bahasa dan istilah. Muhammad Azka Faris. Salah buku, Ustaz. Hah? Ustaz. Salah ambil buku, Ustaz. Kenapa katanya? Salah ambil buku. Ambil Ya. buku hadis. Silakan. Ya, Ada bentar. Ahmad Akila. Oh. Faras. Ahmad Akila Faras. Silakan akhi, dibacakan. Pelajaran kita minggu lalu, pekan lalu. Silakan. Yang mana? Makna tajwid secara bahasa dan secara istilah. Nulis gak mereka kemarin? Oh, Abdurrahman, siap. Silakan Abdurrahman.
Tajwid secara bahasa adalah jawada atau yujawidu, artinya at-tahsin atau memperbaiki atau memperindah. Ya, Tajwid bagus. secara istilah mengucapkan huruf yang keluar dari makhrajnya dengan benar serta memberikan hak-hak pada sifat huruf. Bagus. Ahsan. Barakallah. Baik, barakallahu fiik. Ya, makna tajwid secara bahasa adalah jawwada yujawidu atau artinya at-tahsin. Atau kata tajwid diambil dari kata jawwada yujawidu, artinya adalah at-tahsin, atau kita terjemahkan di dalam bahasa Indonesia adalah memperindah atau memperbaiki atau memperbagus. Ya. Kemudian secara istilah mengucapkan huruf dari makhrajnya dengan benar dan memberikan hak-hak pada sifat huruf tersebut. Ya. Baik. Jadi inti kita mempelajari ilmu tajwid kemarin Ustadz sempat menyebutkan ada 3 poin atau buah atau faedah kita mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama adalah menjaga lisan dari kesalahan. Jadi orang yang mempelajari tajwid maka dia berusaha menjaga lisannya dari kesalahan ketika membaca ayat suci Al-Quran. Ya, karena membaca Al-Quran berbeda dengan membaca kalimat-kalimat Arab yang lain. Membaca Al-Quran ada kaidah tajwid khusus. Ada kaidah khusus yang mana tentunya berbeda ketika kita membaca kalimat-kalimat Arab yang lain. Jadi ada kaidah tajwid. Nah, orang yang mempelajari tajwid maka otomatis dia berusaha memelihara, menjaga lisannya dari kesalahan ketika dia membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah agar kita tadabbur. Karena orang yang membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, dengan tatanan tajwid yang benar, maka adalah media, sarana bagi dia agar ketika dia membaca Al-Quran penuh dengan penghayatan atau penuh dengan tadabbur. Ya. Jadi salah satu media atau salah satu wasilah atau salah satu sarana agar kita bisa menikmati bacaan Al-Quran kita, agar kita bisa menghayati bacaan Al-Quran kita dengan membaca Al-Qurannya dengan kaidah-kaidah tajwid. Tidak membacanya seenaknya dengan membaca terlalu cepat, tidak memberikan hak-hak huruf sifatnya, hak-hak pada sifat huruf, tidak mengucapkan makhrajnya dari tempat keluarnya secara benar. Ini adalah tentunya bacaan Al-Qur'annya tidak bisa dinikmati atau tidak bisa dihayati atau tidak bisa kita bertadabbur dengan bacaan Al-Qur'an yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah buah atau faedah kita mempelajari ilmu tajwid adalah agar lisan kita terlatih di dalam mengucapkan kalimat-kalimat Arab yang fasih atau yang fushah. Karena Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab dan tentunya ketika kita sudah terbiasa membaca Al-Quran dengan tajwid, ketika kita berbicara berbahasa Arab atau ketika kita membaca teks-teks Arab atau kalimat-kalimat berbahasa Arab, maka tentunya lisan kita sudah terbiasa, sudah terlatih, dan walaupun kita bukan orang yang keturunan Arab, maka tentunya ketika kita sudah terlatih, terbiasa, maka kita setidaknya berbicara atau mengucapkan kalimat-kalimat Arab mirip seperti atau hampir seperti orang Arab. Baik. Kemudian yang terakhir adalah hukum mempelajari ilmu tajwid. Kemarin Ustadz sebutkan dibagi menjadi 2 bagian.
Bagian yang pertama adalah mempelajari ilmu tajwid dari segi teori. Artinya kita mengenal hukum ini dibaca panjangnya 2 harokat. Mat ini atau panjangnya dibaca 4 atau 5 atau 6. Atau boleh dibaca 2, 4 atau 6. Maka mengenal teori-teori yang seperti ini atau mempelajari teori-teori yang seperti ini, kita mengenal, memperdalam teori yang seperti ini adalah hukumnya fardu kifayah. Artinya tidak wajib bagi seluruh kaum muslimin. Apabila sudah ada sebagian kaum muslimin mempelajarinya, maka yang lain tidak wajib. Artinya, tapi apabila tidak ada di suatu tempat, maka berdosa. Di suatu tempat tidak ada yang mengenal ilmu tajwid, maka kewajiban dari suatu tempat itu mengutus salah satu orang agar dia belajar karena akan berdosa ya. Itu adalah fardu kifayah. Artinya tidak wajib bagi kita memperdalam ilmu tajwid secara teori. Fardu kifayah. Artinya cukup bagi sebagian kaum muslimin saja. Adapun membaca Al-Quran, mengamalkannya sesuai dengan kaidah tajwid. Artinya di dalam praktek membacanya, maka hukumnya wajib. Jadi ketika kita hendak membaca Al-Quran, maka kita harus membacanya dengan kaidah tajwid. Tidak membacanya sembarangan. Maka wajib bagi kita berusaha membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid. Kita memberikan sifat atau hak-hak gunnahnya sesuai dengan hak-haknya. Maka ini adalah wajib sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian tentang hadis yang diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud yang mana beliau pernah meminta seseorang membaca Al-Qur'an. Kemudian orang tersebut membacakan Al-Qur'an, ternyata orang tersebut membacanya tidak sempurna di dalam memberikan panjang atau hukum mat yang ada di dalam bacaan tersebut. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan tidak seperti ini yang Rasulullah SAW pernah ajarkan kepada beliau. Maka orang tersebut bertanya kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, kalau begitu seperti apa Al-Quran yang pernah diajarkan kepada engkau oleh Rasulullah SAW? Maka kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan contoh seperti ini yang diajarkan. Beliau membaca dengan bacaan yang tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Beliau memberikan hak-hak mat atau panjang pendek yang ada di dalam ayat tersebut. Kemudian yang terakhir, dengan demikian para ulama bersepakat bahwasannya bagi seorang muslim yang hendak membaca Al-Quran maka berusaha membaca Al-Quran dengan kaidah-kaidah tajwid. Baik, para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua punya bukunya? Ya, klik. Coba. Nanti kayak kelas tadi yang enggak ada yang megang buku. Yang lain, yang bukan Ulun. Mas Ulun pengen ngelihat yang lain. Ini kan sebagian. Iya. Semuanya ada semua? Muhammad Abdul Khalik? Iya. Ada semua? Itu Muhammad siapa tuh yang enggak ada videonya? Hah? Muhammad Hadio. Gusti Roland? Ada bukunya? Ada semua? Iya. Hasani Syab. Ada semua? Baik, udah set. Baik. Di tengah-tengah adik-adik ini ada kitab Tuhfatul Atfal beserta syarahnya. Ya. Matan Tuhfatul Atfal beserta syarahnya atau beserta penjelasan singkat atau penjelasan ringkas yang ada di
Ini. Yang insya Allah akan kita pelajari di dalam 2 semester di kelas 7 di pesantren Intan Ilmu, pesantren kita yang tercinta. Baik, matan Tuhfatul Atfal atau matan biasa dikenal di dalam disiplin ilmu adalah karangan singkat yang membahas pada disiplin bidang ilmu tertentu. Ya. Dan biasanya dia karangan-karangan singkat yang membahas di bidang disiplin ilmu. Seperti adik-adik di dalam ilmu fikih diajarkan di pesantren kita matan Abi Suja, ya. Yaitu ya kitab kecil yang berisi dengan ya singkat, padat, tapi membahas di dalam bidang disiplin ilmu bagi pemula. Ya. Sama halnya di dalam ilmu tajwid, adik-adik mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Matan yang berjumlah kurang lebih 61 bait. Ya, matannya ada 61 bait yang membahas disiplin ilmu di dalam ilmu tajwid yang sangat direkomendasikan, yang sangat dianjurkan, yang sangat diharuskan bagi para pemula, bagi para junior, para penuntut ilmu yang ingin memperdalam atau ingin memperdalam di dalam ilmu pengetahuan ilmu tajwid. Baik. Ini sekilas matan Tuhfatul Atfal. Ya. Jadi matan Tuhfatul Atfal yang ada di dalam atau yang bukunya ada bersama adik-adik sekalian. Silakan dibuka halaman kedua. Halaman kedua dari matan Tuhfatul Atfal. Halaman kedua dari matan Tuhfatul Atfal yang judulnya pendahuluan. Judulnya pendahuluan. Ya. Pendahuluan. Jadi tolong dipersiapkan halaman kedua pendahuluan. Ya. Disimak. Jadi tidak ada lagi nanti ketika di tengah-tengah penjelasan Ustadz ternyata masih ada yang menanya, Ustadz halaman berapa? Ya. Atau Ustadz sampai mana Ustadz bacanya? Ya. Tolong disimak pada halaman kedua dari buku yang ada di tangan adik-adik sekalian. Ya. Pada pertemuan siang hari ini Ustadz tidak banyak menekankan menulis karena Ustadz akan membaca di sini saja. Ya, kalian cukup menyimak. Apabila ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Baik melalui komentar, chatting yang ada, ataupun secara langsung mengangkat tangan. Ya. Baik, kita mulai. Ya. Ya. Di kitab ini ada 2 bagian ya. Bagian secara inti yaitu disebutkan matan. Dari awal sampai 61 bait. Ya. Di halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya itu ada. Nah, ini bisa membantu adik-adik untuk menghafalnya. Jadi ketika mau menghafal nanti mulai dari sini. Ya. Di sini ada kurang lebih 4 halaman. 1, 2, 3, 4. Ada 4 halaman. Itu seluruh isi bait secara keseluruhan. Kurang lebih ada 61 bait. Ya, nanti yang akan kita pelajari selama 2 semester. Ada 61 bait ya di sini sampai terakhir sini. Ya. Kemudian baru setelah itu ada syarah penjelasan.
Setiap bait dijelaskan, setiap bait dijelaskan per nomornya. Bait pertama, kedua, ketiga, sampai 61. Baik. Di awal buku ini, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri memulai baitnya dengan bismillah. Ada bismillahnya kan ya? Ada? Ada nggak? Ada ya? Ya. Ustadz tidak ingin berbicara masalah panjang berkaitan dengan bismillah. Mungkin sudah dijelaskan di dalam pelajaran tafsir bagi Ustadz yang mengajar atau pengampu pengajar tafsir. Kenapa bismillah dimulai. Tapi secara umum adalah bismillah tentunya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, pengarang matan ini, beliau memulai karya beliau, memulai tulisan beliau dengan bismillah adalah mencontoh Al-Quran. Al-Quran di dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Quran selalu diawali dengan bismillah seperti surah Al-Fatihah, kecuali hanya satu saja di dalam Al-Quran tidak menggunakan bismillah. Kemudian juga mencontoh baginda Rasulullah SAW. Beliau, kalau adik-adik nanti belajar sirah, Nabi Muhammad SAW ketika mengirim surat yang dikirim atau diutus kepada para raja-raja dengan tujuan agar memeluk agama Islam, maka surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW selalu dimulai dengan bismillah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pengarang dari kitab ini memulai karyanya dengan bismillah adalah mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atau mengharap berkah agar Allah senantiasa memberikan keberkahan. Ya, itu berkaitan dengan bismillah. Sekarang semua silakan membuka pada halaman yang kedua, sudah ya? Halaman yang kedua, semua pada membuka. Ustadz akan membacakan pada bait yang pertama. Pada bait yang pertama, Ustadz akan ulang sekali, dua kali, tiga kali. Tolong diperhatikan. Dan nanti mungkin di sela-sela akan Ustadz suruh mengulangi. Misalnya saya tunjuk, fulan tolong ulangi bacaannya. Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala memulai bait yang pertama, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Sekali lagi saya ulang. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ya. Yang artinya, berkatalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat. Ya. Yaqulu berkata, roji orang yang senantiasa mengharapkan rahmat. Ya. Rahmat Al-Ghafur yang Maha Pengampun, yaitu dauman, ya, senantiasa, artinya dauman senantiasa. Siapa itu? Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Sulaiman Al-Jamzuri. Ya. Di bawah ada syarah, artinya penjelasan. Atau biodata, biografi singkat dari pengarang ini, pengarang matan Tuhfatul Atfal. Ya. Nama beliau Syekh Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri, yang masyhur atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Afandi. Jadi ada nama lain yang beliau lebih dikenal adalah Syekh Al-Afandi. Ya, ada nama lain beliau.
Ya, di samping nama inisial beliau adalah nama asli beliau Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Shalabi Al-Jamzuri, ternyata juga beliau memiliki nama lain Al-Afandi. Beliau lahir di kota Tanta pada bulan Rabiul Awal sekitar tahun 1163 Hijriah. Kemudian Jamzur, ya, Jamzuri adalah penisbatan kepada Jamzur. Jadi nama akhir beliau menisbatkan Al-Jamzuri. Al-Jamzur adalah nama sebuah kota, tempat domisili dari ayah beliau. Ya. Jadi beliau memang dilahirkan di kota Tanta, tapi beliau menisbatkan nama beliau kepada Al-Jamzur karena di Jamzurlah tempat berdomisili atau tempat menetap ayahanda beliau. Yang mana Jamzur adalah salah satu daerah yang ada di provinsi Al-Minufiyah yang jauh atau jaraknya beberapa mil dari kota Tanta. Memang beliau dilahirkan di kota Tanta. Aslinya beliau menisbatkan kepada kota kelahiran beliau. Mungkin Sulaiman Al-Tantawi misalnya. Tapi beliau menisbatkan kepada Al-Jamzur, suatu kota, tempat domisili atau tempat menetapnya ayahanda beliau. Ya. Jadi tidak masalah. Misalkan adik-adik lahirnya di kota A, kemudian lebih banyak menetap di kota B. Nanti menisbatkan dirinya misalnya Fulan bin Fulan Al-Banjari misalnya. Karena lebih banyak menetap di kota Banjar. Atau bisa juga ke kota tempat dia lahir. Fulan bin Fulan Al-Barabai misalnya, orang Barabai dan seterusnya. Atau Batola, ya, Al-Batoli misalnya. Ya, baik. Di sini menunjukkan ketawaduan, ya. Bait yang pertama yang bisa kita ambil pelajaran menunjukkan sifat tawadu dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Yang mana beliau senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sifat tawadu beliau. Rendah hati. Yang mana kita semua atau semua makhluk yang ada di muka bumi ini, kalau tidak atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita tidak bisa apa-apa. Ya. Sehebat apapun dia, sekaya apapun dia, sepintar apapun dia, itu tidak semua tidak akan pernah lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang ada di muka bumi ini tidak bisa lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita sekarang ya dengan kondisi yang seperti ini Allah masih berikan rahmat ya. Walaupun kita mungkin ya berharap belajar bertatap muka langsung, tapi Allah berikan hikmah, berikan rahmat kepada kita ya. Salah satunya adalah kita walaupun dengan kondisi seperti ini, dengan terhalangnya jarak, tapi kita tetap atas rahmat Allah Subhanahu wa taala masih bisa diberikan cara yang lain atau perantara yang lain untuk menuntut ilmu agama, yaitu dengan cara ya seperti ini ya. Dengan pembelajaran jarak jauh. Ya. Maka ini adalah salah satu rahmat yang Allah berikan kepada kita dan patut kita syukuri. Kemudian juga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri selalu mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Karena sudah menjadi hal manusia adalah tempatnya salah. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu tidak lepas yang namanya berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah ketika dia langsung bertaubat kembali kepada Allah dan meminta ampunan. Kembali kepada jalan Allah, kemudian minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampuni, agar Allah tutupi aib atau kesalahan yang telah dia lakukan di dunia ataupun nanti ketika di akhirat kelak. Jadi berharap agar Allah mengampuni. Ini adalah salah satu bentuk tawadhu dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Baik. Ada yang ditanyakan? Bait yang pertama? Enggak ada? Coba akhi Muhammad Kafan Rizal. Ustadz pengen mendengar Ananda Muhammad Kafan membacakan bait yang pertama. Silakan beserta terjemahnya. Yaqulu roji rahmatil ghafur dauman Sulaimanu wal jamzuri. Katalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari yang maha pengampun, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Ya, bagus. Terima kasih atas jazakallahu khair ala musyarakatika. Ya, Ustaz ucapkan terima kasih atas partisipasinya, atas aktifnya di kelas kita ini. Ada lagi yang mau mencoba sebelum Ustaz tunjuk? Balik Ustaz. Coba layar berikutnya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Malu-malu nih. Silakan. Siapa? Coba Alif. Alif. Alif Irfan. Baca. Maaf dikonek. Yaqulu roji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanuhum nahwal jamzuri. Ya, Berkatalah orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dari yang maha pengampun, yaitu Sulaiman al-Jamzuri. Ya, barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan ya pada bait yang berikutnya. Ya. Jadi pada bait yang pertama tadi Ustaz ulangi, Syekh Sulaiman al-Jamzuri salah satu ya yang bisa kita ambil pelajaran bahwasannya kita harus ya tidak perlu kita berbangga-bangga atas ya materi atau kedudukan yang kita miliki. Ini semua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua titipan dari Allah Subhanahu. Dan yang terpenting adalah kita mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bait yang kedua, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Segala puji bagi Allah, musallian dengan bersalawat atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi beserta keluarganya waman tala dan orang-orang yang mengikutinya,
yaitu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti dan mengamalkan ajaran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada bait yang kedua ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau setelah memulai bait yang pertama dengan mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, beliau lantas juga tak lupa memuji Allah, menyanjung Allah dengan sanjungan yang memang sudah seharusnya, sudah sepatutnya Allah lah yang paling berhak kita berikan sanjungan, dan Allah lah yang paling berhak kita puji dengan setinggi-tingginya, kita agungkan atas kebesarannya dan ke atas kuasanya. Jadi beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas kebesaran dan juga atas nikmat yang telah Allah berikan kepada beliau. Dan juga beliau tak lupa bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bersolawat, yaitu mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui perantara beliaulah hingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya Al-Quran, wahyu yang telah diwahyukan kepada beliau, yang mana beliau semuanya telah sampaikan kepada umatnya, tidak ada yang beliau kurang-kurangi atau tidak ada yang beliau tambahkan. Maka kita juga harus bersalawat, mendoakan kebaikan atas baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan segenap kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah beliau. Ya. Bait yang ketiga, wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'du hadzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Ya. Yang artinya nazam atau syair ilmiah ini, syair ilmiah ini ditujukan lil muridi, untuk orang yang menginginkan, lil muridi, untuk orang yang menginginkan pengetahuan tentang nun, tanwin, dan mat. Ya, tentang nun, tanwin, dan mat. Ya, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bait yang ketiga ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri ingin menerangkan kepada kita bahwasannya di kitab beliau ini atau di dalam karya beliau ini ada 3 poin atau 3 pembahasan utama. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari Ustadz, apa sih isi kandungan utama atau isi pokok yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal, atau sebutkan 3 poin utama yang ada di dalam matan Tuhfatul Atfal. Maka adik-adik menjawab ada 3 Ustaz, yaitu nun, sukun, dan tanwin, dan mat. Jadi matnya apa? Yaitu hukum nun sukun, tanwin, dan mat. Ya, mat itu maksudnya panjang pendek. Ya.
Jadi ada 3 poin utama di dalam matan Tuhfatul Atfal ini secara umum. Dari berjumlah 61 bait itu ada 3 pokok bahasan utama. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan hukum nun sukun dan tanwin. Yang kedua adalah tanwin. Ya. Kemudian yang keempat adalah mat. Yang ketiga, afwan. Yang ketiga adalah mat. Jadi kalau ada pertanyaan dari Ustadz, apa poin utama dalam matan Tuhfatul Atfal? Itu kalian sebutkan. Bisa menyebutkan dalam bentuk syair Arabnya, yaitu pinnuni wa tanwini wal mududi, atau bisa menyebutkan langsung dari bait ketiga secara keseluruhan. Wa ba'du hadzal nazmu lil muridi pinnuni wa tanwini wal mududi. Bisa juga adik-adik menyebutkan langsung terjemahannya. Pembahasan utamanya Ustadz, itu ada komentar apa itu? Antum kah? Oh, enggak ada. Ya, silakan. Baik. Jadi pada bait yang ketiga ini Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menerangkan kepada kita bahwasannya secara umum isi kandungan di dalam matan ini yaitu berkaitan tentang pokok bahasan utamanya adalah nun, sukun dan tanwin dan mat, yaitu panjang pendek. Kapan mat ini dibaca 2 harokat, kapan mat ini dibaca 4 harokat, kapan dibaca 6 harokat. Atau ada yang dibaca boleh 4, boleh 5. Atau ada yang dibaca boleh 2, boleh 4, boleh 6. Atau ada yang dibaca hanya 6 harokat saja. Atau ada yang boleh dibaca boleh 2, boleh 4. Ya. Baik. Sampai sini bisa dipahami? Ya. Mantap. 2 jari, 2 jempol. Semuanya? Ya, siap. Coba lihat yang kedua. Paham semuanya insya Allah? Ada yang tidur? Baik, kalau begitu silakan dibuka pada halaman yang ke-3 atau pada penjelasan bait yang ke-4. Pada bait yang ke-4. Samaituhu bituhfatil atfali, samaituhu bituhfatil atfali, an syaikhinal mihi dzil kamali. Samaituhu bituhfatil atfali, an syaikhinal mihi dzil kamali. Yang artinya, aku menamakan ia atau beliau menamakan karya beliau ini dengan nama Tuhfatul Atfal. Ya. Tuhfah artinya kado atau hadiah. Antum tulis nggak apa-apa. Tuhfah artinya kado atau hadiah. Ya. Ya. Kemudian al-atfal artinya anak-anak. Ya. Al-atfal artinya anak-anak. Ya. Sudah ya? Ya, al-atfal artinya anak-anak. Beliau menamakan karya beliau ini dengan matan Tuhfatul Atfal. Memang karya beliau ini bisa jadi diperuntukkan bagi anak-anak yang memang belum balik. Belum balik. Baligh, yang belum balik. Maka adik-adik tidak heran terlebih khusus
Ya, jadi matan ini, Tuhfatul Atfal ini beliau hadiahkan. Maka tidak heran kalau di sebagian di negara Timur Tengah, matan Tuhfatul Atfal ini dipelajari bagi siswa-siswi pada usia kanak-kanak, yaitu TK ataupun bagi anak-anak yang SD. Ya. Dan juga sekarang di negeri kita yang tercinta, Indonesia, sebagian di pendidikan anak usia dini, TK, itu anak-anak disuruh menghafal atau mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Ya. Di sebagian anak. Ya. Atau bisa juga memang bagi orang yang pemula. Ya. Maksudnya Tuhfatul Atfal. Ya, kalau tadi dari segi umur memang anak-anak memang butuh mempelajari matan ini dari segi umurnya, atau sekarang mungkin dari segi usia dia memang dewasa, tapi dari segi ilmu tajwidnya dia mungkin baru pemula. Maka juga maksudnya mempelajari matan Tuhfatul Atfal. Jadi ada dua arti, maksudnya bisa jadi memang diperuntukkan bagi anak-anak ya yang belum baligh, atau juga diperuntukkan bagi para pemula. Ya, bagi para pemula yang ingin mengenal ilmu tajwid, sekalipun memang dia sudah berumur. Ya, misalkan ternyata sudah berumur belasan tahun, ternyata belum mengerti ilmu tajwid, ya harus belajar ini. Atau mungkin sudah remaja atau sudah dewasa, ternyata belumnya harus belajar matan ini. Kemudian an syaikhinal mihi dzil kamali. Beliau tidak lupa menyebutkan sosok orang yang telah berjasa terhadap beliau, yaitu guru beliau. Adik-adik silakan dibuka di syarah penjelasan di bagian kedua. Beliau menyebutkan atau tidak melupakan jasa guru beliau, yaitu beliau pernah berguru kepada syekhnya yang bernama Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanisi Al-Mih, penisbatan kepada kotanya yang bernama Al-Mih. Ya, jadi kalau tadi Syekh Jamzur nisbat kepada Jamzur, yaitu kota tempat domisili dari ayahanda beliau. Sekarang nama asli guru beliau adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Naji bin Fanisi Al-Mihi. Al-Mih adalah nama kota yang bertetangga dengan kota Seben El-Qom di provinsi Al-Minufia. Beliau dilahirkan pada tahun 1139 Hijriah. Di kota tersebut beliau membaca Al-Quran dan menyempurnakan ta'limnya di Al-Azhar. Kemudian beliau melakukan rihlah, bepergian atau safar menuntut ilmu ke kota Tontoh dan menetap di sana. Sejak memutuskan untuk menetap di kota Tontoh, beliau menyibukkan diri dengan mengajarkan ilmu syar'i dan ilmu qiraat. Beliau berkhidmat demi agama sedemikian rupa sampai Allah mewafatkan beliau. Syekh Nuruddin bin Ali rahimahullahu ta'ala wafat atau meninggal dunia pada hari Rabu pada tanggal 14 bulan Rabiul Awal 1204 Hijriah. Ya. Pada bait yang keempat ini ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Bisa ditulis. Yang pertama, perlunya guru di dalam menuntut ilmu agama. Ya, yang pertama adalah perlunya guru di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Seperti ini, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau tidak belajar dengan otodidak, tidak belajar dengan sendiri atau dengan mandiri, tapi beliau belajar kepada guru beliau. Ya, belajar kepada guru beliau. Berguru, bersafar, menuntut ilmu.
Jadi kalau adik-adik sekarang berjalan nanti misalnya meninggalkan kampung halaman, kemudian menetap di pesantren, itu sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka bersafar, berpergian, berkelana untuk menuntut ilmu agama. Ya. Jadi travelingnya menuntut ilmu agama, bukan sekedar traveling sekedar ya foto-foto atau sekedar ya refreshing, tapi tidak, mereka benar-benar travelingnya menuntut ilmu. Kemudian poin yang kedua adalah seorang murid harus memuliakan seorang guru. Ya. Seorang murid harus memuliakan seorang guru. Seperti ini, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Beliau memuji guru beliau. Salah satu bentuk penghormatan atau bentuk penghormatan yang beliau lakukan terhadap guru beliau adalah beliau memberikan pujian. Di bait itu disebutkan Zil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Nah, beliau memuji guru beliau. Jadi mohon maaf kalau di sebagian sekarang murid sudah tidak menghormati guru, bahkan ada yang membuli gurunya, maka ini tidak memiliki adab atau tidak menghormati, tidak menghargai guru. Ya. Banyak ya adik-adik mendapati ya, ada guru dibuli ya. Yalah. Di sebagian sekolah ya. Dan saya ya berharap ini tidak terjadi pada adik-adik sekalian. Kita ya tiap hari membaca Al-Qur'an, mendengarkan hadis-hadis Nabi, bahkan kita menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis. Masa kita memiliki tingkah laku yang tidak pantas? Harusnya kita memuliakan guru kita, siapapun itu. Baik guru yang mempelajari, yang mengajarkan kita materi-materi pelajaran umum, maupun guru kita yang mengajari, lebih-lebih guru kita yang mengajarkan ilmu agama. Baik guru kita yang mengajarkan matematika, bahasa Inggris, yang lainnya harus kita muliakan karena mereka guru kita. Karena mereka, apalagi kalau guru tersebut adalah orang tua kita. Misalkan ya di rumah orang tua kita juga dia yang mengajarkan kita, mungkin di sebagian ilmu-ilmu yang lain pernah mengajarkan kita. Maka tentunya harusnya lebih-lebih kita hormati. Ya. Lebih-lebih harus kita hormati. Di samping dia memang orang tua kita, apalagi orang tua kita lah yang mengajarkan kita. Karena beliau lebih berhak untuk kita hormati. Baik, ini adalah pada poin yang kedua dari matan yang keempat. Jadi kita harus memuliakan guru kita dan juga kita berikan pujian dan kita doakan guru kita. Adapun bait yang kelima, yang terakhir, arju bihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Arju bihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Yang artinya, aku berharap akan manfaatnya bagi para tulab, bagi para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu, ganjarannya, penerimaannya, dan pahalanya. Ya. Kalau tadi pada bait yang keempat ada hak seorang murid terhadap guru, yaitu dengan memuliakannya, dengan memujinya, tidak sebaliknya. Maka pada poin yang kelima adalah akhlak seorang guru. Pada bait yang kelima, akhlak seorang guru adalah senantiasa mendoakan kebaikan terhadap muridnya. Ya. Adik-adikku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau sekarang mungkin adik-adik masih sebagai penuntut ilmu, maka
tugas adik-adik adalah memuliakan guru, memberikan penghormatan yang layak terhadap guru, dan adapun ya, saya sekarang sebagai pengajar, maka sudah seharusnya mendoakan kebaikan kepada adik-adik sekalian. Ketika dua hal ini saling bekerja sama, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat. Jadi saya akan berusaha mendoakan kebaikan kepada seorang murid atau kepada santri-santri saya, sekalipun mungkin saya mendapati santri saya salah di dalam belajar. Misalkan ketika membaca mungkin salah, ketika ustadz suruh ulangi mungkin dia salah, maka seorang ustadz tidak mentertawakannya atau tidak menjadikan bahan lelucon atau lelucu, bahan lucu. Tapi yang seharusnya seorang ustadz adalah mendoakan. Sebagaimana para guru-guru terdahulu, ya, para masyayikh, para guru-guru kita juga mereka mendoakan. Mendoakan misalnya barakallahu fiik, atau mendoakan semoga Allah memberikan kelancaran, semoga Allah memperbaiki dirimu. Nah, seperti itu, doakan yang terbaik. Maka ketika seorang guru mendoakan kebaikan kepada muridnya dan seorang murid senantiasa menghormati, menghargai gurunya, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan dia, dan tentunya Allah akan berikan ilmu yang bermanfaat bagi dia, dan tentunya ilmu tersebut akan bermanfaat untuk dia dan untuk kaum muslimin di kemudian hari. Ya, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan? Paham semuanya? Ya. Jadi kalau nanti misalnya ada pertanyaan dari Ustadz, apa yang bisa adik-adik ambil pelajaran dari bait yang keempat? Maka adik-adik bisa sebutkan bait yang keempat adalah pentingnya kita di dalam menuntut ilmu agama butuh kepada seorang guru. Nggak bisa kita belajar mandiri. Kemudian poin yang keduanya adalah kewajiban bagi seorang santri atau seorang penuntut ilmu menghormati atau menghargai guru. Kemudian apa yang bisa diambil dari bait yang kelima? Pelajaran apa? Maka itu yang bisa disebutkan, misalnya adalah seorang guru senantiasa mendoakan kebaikan kepada muridnya. Ya. Jadi ada yang masih belum paham? Semuanya paham? Klik set. Paham. Paham semuanya? Ya. Insyaallah paham Ustaz. Ustaz. Jelas? Jelas. Jelas Ustaz, jelas. Kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dimanapun berada. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.